Baik Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Saya izin tutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Baik, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, saya Bidan Arina yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Hamidah. Bu Hamidah. Usianya berapa Mbak? 26 tahun. 26 tahun. Rumahnya di mana? Ungaran. Ungaran. Baik Mbak, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Jadi ini Mbak, saya mau mengetahui pemeriksaan tambahan apa saja untuk persiapan pranikah seperti itu. Baik, kalau Mbaknya mau nikah ya? Iya. Baik Mbak, berarti di sini nanti saya akan memberikan konseling terkait pemeriksaan tambahan pada untuk ibu pranikah ya, sebelum pernikahan begitu. Nanti agar tujuannya Mbaknya lebih mengetahui apa saja sih yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus diperiksa begitu. Apakah Mbaknya bersedia? Bersedia. Jika bersedia, tanda tangan persetujuan dulu Mbak di sebelah sini. Baik, sebelumnya apakah Mbaknya sudah pernah mendapatkan informasi terkait ini? Belum Mbak. Belum. Bu. Baik, jika belum, di sini saya akan menyampaikan mulai dari pemeriksaan tambahan ya Mbak ya. Untuk yang pertama itu ada pemeriksaan semen. Untuk pemeriksaan semen itu merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas air mani atau kita sebut dengan semen seorang pria. Melalui analisis semen ini kita akan mengetahui jumlah dan pergerakan sperma yang ada di dalam air mani. Terus untuk cara pemeriksaannya nanti suami itu akan diberikan tabung sampel itu steril dan bersih untuk menampung sperma melalui masturbasi. Terus jika tempat tinggal Mbak itu dekat dengan rumah sakit atau dengan laboratorium, itu dapat mengumpulkan sampel air maninya itu di rumah, nanti dibawa ke laboratorium setelah segera ejakulasi. Terus nanti dijauhkan sampel dari sinar matahari langsung. Terus selama membawa sampel air mani, jaga agar wadah berada sedekat mungkin dengan tubuh, jangan mendinginkan sampel air mani. Terus untuk hasil pemeriksaannya air mani itu umumnya dapat diketahui dalam 1 hari ya Mbak ya. Nilai normal dapat bervariasi tiap antar laboratorium. Terus untuk yang kedua itu ada pemeriksaan suhu basal. Untuk pemeriksaan suhu basal itu merupakan suhu tubuh Anda di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan sebelum beraktivitas. Untuk cara pemeriksaannya itu meletakkan temperatur suhu basal itu di samping tempat tidur. Terus lakukan pengukuran sebelum melakukan aktivitas, sebelum beranjak dari tempat tidur, berbicara, makan, minum, atau sebelum berhubungan seksual. Terus untuk termometer suhu basal itu harus dimasukkan ke dubur atau mulut selama 5 menit penuh. Terus untuk mulut vagina ya Mbak ya. Terus hasil pengukuran lalu dicatat dan pada sel tubuh dengan jarak suhu 0,1 derajat Celcius setiap harinya. Terus grafik ini akan memberikan pola perubahan suhu tubuh, siklus menstruasinya dan masa subur. Terus untuk hasil pemeriksaannya itu nanti mencapai suhu terendah saat ovulasi atau masa subur dan akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius itu setelah ovulasi. Terus bila Mbaknya itu tidak menemukan adanya kenaikan suhu ovulasi atau masa subur setelah beberapa siklus, itu monggo segera ke tenaga kesehatan begitu ya. Selanjutnya ada pemeriksaan lendir serviks. Untuk pemeriksaan lendir serviks itu mulai dikenali karakteristik lendir serviksnya. Itu ada nanti mungkin untuk lendir serviks itu tidak akan keluar 3-4 hari setelah masa menstruasi. Setelah beberapa hari pertama, sedikit lendir serviks itu akan keruh dan lengket ya Mbak ya. Terus selanjutnya lendir serviks ini akan bertambah banyak dan basah, dan ini berhubungan dengan saat-saat menjelang masa-masa ovulasi. Terus untuk cara pemeriksaan lendir serviks itu mulai dari pemantauan karakteristik lendir serviks 1 hari setelah menstruasi Anda berakhir.
Begitu jika masa menstruasinya berakhir di hari Selasa, berarti di hari Rabunya. Terus pemeriksaannya itu setiap hari pada waktu yang sama, misalnya jam 7 ketemunya jam 7. Terus pastikan untuk mencatat warnanya seperti keruh, putih, jernih, atau kuning begitu. Untuk konsistensinya apakah kental, lengket, cair, atau elastis begitu ya Mbak ya. Terus nanti ditulis, dirasakan. Tulis yang dirasakan saat menyentuh lendirnya itu ya Mbak. Terus mungkin menyentuh vulva untuk mencari sensasi di bagian tersebut, apakah kering, lembab, atau basah gitu ya Mbak. Terus untuk periksa lendir sebelum dan setelah buang air kecil. Terus Anda juga dapat memeriksa lendir serviks dengan mengamati sekresi yang melekat pada pakaian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Mbak? Belum. Jika belum, saya lanjutkan. Untuk hasil pemeriksaan dari lendir serviks itu beberapa siklus menstruasi. Dibaca untuk karakteristik lendir serviksnya, itu catatan ini akan membantu mengevaluasi siklus menstruasi dan ovulasi secara efektif begitu ya Mbak ya. Untuk yang selanjutnya ada tes Feren. Untuk tes Feren ini merupakan uji praktis lendir serviks, salah satu parameter dalam evaluasi lendir serviks. Terus untuk cara pemeriksaannya, waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan pada tes Feren ini yaitu pada saat ovulasi. Bentuknya itu daun pakis akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel darah pada waktu yang mendekati ovulasi. Terus di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis. Untuk hasil pemeriksaannya pada saat terjadi ovulasi akan menjadi sangat cair dan jernih, sebaiknya akan tampak kekuningan. Untuk yang terakhir yaitu uji pasca senggama ya Mbak ya. Uji pasca senggama itu uji yang terakhir ya Mbak. Itu mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks. Untuk cara pemeriksaannya itu dianjurkan melakukan hubungan seks itu di rumah dan setelah 2 jam datang ke rumah sakit begitu ya. Terus lendir serviks itu diambil, selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang ditemui pada lendir serviks tersebut. Terus pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12 atau ke-13-nya ya. Terus untuk hasil pemeriksaannya ini masih belum mendapat kesepakatan dari para ahli. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Mbak? Belum. Jika belum, itu tadi konseling yang bisa saya sampaikan. Apakah Mbaknya sudah paham? Sudah. Jika sudah, sebagai bahan evaluasi Mbaknya bisa menyebutkan apa saja tadi untuk pemeriksaan tambahan pranikah. Oh ya, pemeriksaan semen, suhu basal, lendir serviks, lalu uji senggama dan tes Feren. Baik, saya rasa Mbaknya sudah paham. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya rasa konseling ini sudah cukup. Nanti kalau ada apa-apa Mbaknya boleh datang lagi ke sini. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Ya. Telah dilakukan tindakan KIE pemeriksaan tambahan pranikah pada Nonaka umur 26 tahun alamat Ungaran dengan hasil pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 pukul 16.00 dengan hasil kalian sudah mengerti dan mengetahui tentang pemeriksaan tambahan tertanda bidan Arina.